Ada kalanya seorang ibu caper terhadap anak-anaknya. Tujuannya tentu ingin mendapatkan perhatian lebih dari anak-anaknya. Namun ada kalanya caper itu juga berlebihan dan berakibat tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Berikut adalah kajian dari Buya Yahya. Terima kasih. Ada teman mempunyai seorang ibu, ibunya itu sudah janda meninggal dan teman itu sudah berkeluarga. Suaminya meninggal kan? Bukan meninggal, ibu. Ibunya meninggal? Punya ibu, seorang teman punya ibu, suaminya meninggal. Dan teman saya itu sudah berkeluarga, punya anak. Namun saat ini ibunya tuh seperti protes atau ngambek gitu. Dia tidak mau makan, tidak mau sholat. Jadi yang jadi anaknya itu kebingungan, sementara anaknya itu bekerja. Jadi kayak merasa kurang diperhatikan gitu. Sudah berusaha ke rumah sakit, sudah berusaha ke psikolog, sudah diajak ke kajian-kajian, katanya tidak mau. Baru mendengar ke rumah sakit aja tidak mau gitu. Nah, solusinya tuh bagaimana? Ada yang menyarankan katanya si anak itu supaya menggantikan ibunya sholatnya tuh 2 kali. Jadi misalnya sholat zuhur 2 kali, 1 sholat untuk dirinya sendiri, nanti kedua sholat untuk ibunya. Apakah begitu solusinya atau mohon pencerahannya Pak Buya? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya jawab yang pertama, nggak ada sholat digantikan, itu bahaya nanti. Nanti orang kaya bayari orang, suruh bayarin ganti sholatnya nanti. Nggak ada itu. Jangan pakai bahasa itu. Orang mau nggak sholat diganti sama temennya, saudara, anak. Nggak ada itu semuanya. Nanti punya anak 15, nak gantian ya, abah nggak mau sholat deh, kamu aja deh gantian sholat saya. Bahaya itu, nggak ada itu semuanya. Dari mana pemikiran itu, pemahaman itu? Nggak ada. Nah, orang tidak sholat dia punya urusan dengan Allah. Tinggal ditinjau kenapa dia tidak sholat. Apakah mungkin dia memang sudah fasik, atau mungkin ada masalah psikologi dan yang lain sebagainya, atau masalah mental, dianggap seperti gila dan sebagainya. Kita lihat. Kalau diganti enggak. Bahkan setelah meninggal dunia punya utang sholat pun di dalam madhab kita paling ukukuh kan nggak pakai dikodok, nggak pakai di fidyah kok, nggak bayar apa-apa. Pendapat kedua dibayarkan fidyah setiap satu sholat 1 mud 6,7 on. Pendapat yang ketiga adalah diganti kodok. Ada 3 pilihan. Masih hidup? No, nggak ada. Masih hidup diganti yang lainnya, nggak ada perbedaan sama sekali. Masih hidup diganti oleh saudaranya gimana? Nggak ada. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ya diingatkan, terus diingatkan. Tentunya bermacam-macam upaya. Jika permasalahannya protes karena kurang diperhatikan, bisa jadi itu betul-betul memang kurang diperhatikan. Sehingga seorang anak menuju kepada perhatian. Tinggal sang anak menyadari kalau dia kurang perhatian, dia memperhatikan ibunya. Sering menyapa, sering mengunjung, sering melihat. Kalau memang merasa kurang diperhatikan seorang ibu. Biasanya memang seperti itu. Ibu tidak perlu perhatian biasanya. Cuman kadang-kadang anak itu menjadi tidak perhatian lalu terasa bagi seorang ibu. Tapi ada juga ibu yang Masya Allah. Dan kita menemukan ibu itu caper betul. Sehingga sampai anaknya ini kepusingan. Sampai keluar masuk rumah sakit. Dia senang, pokoknya pengen manja. Memang caranya salah, tidak tahu ibu seperti apa, seperti itu. Jadi memang dia tampak pura-pura sakit dan sebagainya, masuk rumah sakit opnam. Sampai keluarganya bingung, sampai dokter ngomong, dia tidak sakit. Memang gayanya seperti itu. Jangan Anda menjadi ibu semacam itu. Bahkan rata-rata seorang ibu itu lihat tidak mau mengganggu anaknya. Tidak mau, bahkan diberi oleh anaknya pun kadang tidak mau. Tapi seorang anak, Anda punya kewajiban untuk peduli pada ibundamu, menghormati ibundamu, menyayangi ibundamu, mencukupi ibundamu, itu kewajiban. Cuman di sisi seorang ibu itu rata-rata ibu yang normal itu adalah begitu berat mengambil sesuatu dari anaknya. Karena harapannya pengen anakku baik-baik saja deh. Apalagi sampai manja yang salah begitu. Sampai ada ini, masuk rumah sakit bolak-balik. Sampai dokter mengatakan dia tidak sakit. Maka kami sampaikan pada anak tersebut bahwasanya sabar. Memang itu nasib ibumu harus seperti itu. Kamu yang sabar. Tapi kan buang-buang duit. Tapi ya sudahlah, duit kamu punya duit. Untungnya anaknya baik, soleh betul. Tetap menyayang ibundanya. Tapi itu bahaya, ibu semacam itu bisa menjadi anaknya durhaka pada akhirnya. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ibu. Nyiksa anak. Tapi anaknya yang kami sebut tadi baik-baik dia. Tetap sabar. Dia ngerti kata dokter dia nggak sakit. Memang mau semua sakit, opnam berapa hari pulang. Itu caper. Tapi caper yang salah.
Nah, bisa jadi ini ibu yang jenis ini. Apapun bentuknya, kalau ibundamu orang yang caper, tetap Anda sebagai seorang anak harus perhatikan beliau. Tidak boleh dengan marah. Bisa jadi capernya caper benar karena Anda sebagai seorang anak memang kurang peduli. Tidak pernah telepon, tidak pernah ini dan sebagainya. Bisa jadi itu semuanya. Makanya kami kembalikan kepada Anda sendiri. Apakah Anda memang orang yang cuek kepada ibunda Anda sehingga ibunda Anda merasa seperti itu? Atau Anda sudah baik, atau memang karena Anda sudah baik, sudah perhatian, cuman memang ibu Anda caper? Yang salah, kita tidak tahu. Apapun bentuknya, wahai anak yang bertanya, atau wahai ibu, sampaikan kepada anaknya, bahwasanya apapun bentuknya seorang ibu adalah ibu. Kalaupun dia hanya caper, ya lumayan. Tambah kerjaan bagi saya untuk mendapatkan surga lebih tinggi lagi. Tidak usah melayani ibunda dengan marah. Kalau ibundanya caper, minta dilihat, minta ditelepon, dia ditelepon gitu saja. Kenapa? Kenapa sih kamu dapat telepon? Iya Umi, nanti telepon Mi. Kenapa kamu tidak ke sini? Iya Umi, saya ke sana. Selesai. Dengan lapang. Ingat, semua anak jika menghadapi ibunya yang bermasalah, kok dia tetap lapang hati, maka ketahuilah dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Akan berkah hidupnya. Beruntung kalau Anda punya suami seperti itu. Anda punya suami kok ibunya Masya Allah, tapi suami Anda kok lapang, Anda harus mendukung. Hebat suamiku ini, membawa berkah dalam hidupku. Atau Anda punya seorang istri yang ibunya Masya Allah menggoda, ternyata istri Anda lapang, maka istimewa istri Anda. Ingat, sebetulnya untuk mengukur kebahagiaan kita di masa yang akan datang, lihat urusanmu dengan orang tuamu seperti apa. Kalau orang tuamu baik kepadamu, engkau baik, itu mah biasa saja. Tapi ada bapak ibunya baik, tapi anaknya kurang ajar, waduh neraka telah diambil dengan cepat. Tapi yang hebat lagi adalah ibu bapaknya tidak baik. Tapi subhanallah, anak ini tidak berubah sama sekali. Tetap dengan senyum, tetap melayani dengan penuh. Didukung sama suami yang luar biasa. Termasuk yang kami ceritakan tadi, itu ayah suaminya baik, istri yang dukung luar biasa. Hebat, itu ahli surga semuanya. Dia melihat keadaan ibunya yang caper salah itu tidak pernah berubah. Allah. Sampai kagum, hebat kau ini. Doain saya kalau gitu. Ini orang istimewa. Maka dari itu, sampaikan kepada anak tersebut, meningkatkan perhatian kepada ibundanya. Adapun masalah tidak sholatnya, dinasihati terus ya. Betul, psikolog harus mau ke psikolog. Harus dibimbing. Tapi bisa jadi ke psikolognya adalah karena dia caper dengan anaknya. Anaknya nemani ke psikolog. Duduk untuk diselesaikan permasalahannya. Supaya capernya juga menjadi caper yang benar, bukan caper yang salah. Itu saja. Jadi anaknya harus lebih dekat kepada ayah ibundanya. Adapun sholatnya tidak diganti seperti itu. Anaknya harus lebih dekat, kemudian diantarkan. Kalau ke rumah sakit jangan ngasih duit pergi ke rumah sakit. Seorang anak datang assalamualaikum Umi, ya saya temani Umi. Ke psikolog ditemani. Subhanallah. Mau atau tidak mau bukan urusan anak. Yang jelas seorang anak mengusahakan semaksimal mungkin. Kalau ternyata ibunya nanti tidak mau, dia sudah mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Yang menjadi masalah kalau seorang anak cuek kepada ibunya yang bermasalah. Apalagi ibunya tidak sholat, dia cuek saja. Jangan-jangan dia masuk neraka dulu. Kita harus sedih dengan ibu yang tidak sholat seperti itu. Sedih, berusaha semaksimal mungkin. Menjadikan ibunya ahli sholat. Kalaupun belum berhasil, yang penting sudah berusaha, sudah gugur kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.